Saya Rizwan sempat absen sakit, bener-bener sakit selama 7 hari. Kalau izinnya banyak, nggak ada berapa hari. Terus tanpa keterangannya tuh hampir nggak pernah. Sebenarnya uzur semuanya. Total kehadirannya pokoknya banyak, sering hadir saya. Nah, ya. Untuk selama 1 semester ini, alhamdulillah, selama Rizwan di pondok ini sikap spiritualnya semakin baik, terutama setelah tasih juz 28. Karena setelah 3 tahun 4 tahun memiliki hafalannya, baru tahun ini bisa mentasihkannya. Lalu untuk sikap sosialnya Rizwan selama di semester 1 ini, alhamdulillah, jujur, kalau ada masalah langsung melapor dan menerima konsekuensi. Terus bertanggung jawab dan sopan saat bicara dengan siapapun dan tidak berpilih-pilih teman. Nah, apa aja yang saya alami selama 1 semester ini? Kesulitan apa? Yang pertama, masih sering lupa dan dalam pembelajaran jam sekolah ataupun jam tahfidz sendiri masih kurang bisa mengikuti itu dengan baik karena memang masih belum bisa konsentrasi dengan baik. Dan kedua poinnya karena memang kondisi kelas yang memang bukan kelasnya, lebih tepatnya kondisi teman-temannya yang sepertinya agak mengganggu sedikit. Nah, upaya apa yang telah dilakukan untuk masalah ini? Yang pertama, lebih sering mengulangi pelajaran dan hafalan. Untuk hafalan, alhamdulillah selama 1 bulan penuh kemarin ini Ustaz Baron telah menargetkan saya sendiri untuk segera mentasihkan juz 28 untuk diujikan. Lalu untuk pelajarannya lebih sering mengulang ke pelajaran biologi, walaupun memang hasilnya tidak baik, tapi saya bangga karena saya bekerja keras dengan nilai yang jujur. Lalu apa yang saya sarankan untuk diri saya nanti ke depannya? Nah, terutama untuk sering-sering membaca buku daripada membuka HP, saya mengakui itu. Dan kalau misalnya saya menyempatkan diri membuka laptop, saya bisa mungkin mencari informasi. Itu alhamdulillah udah saya terapkan selama 2 bulan ini. Walaupun beberapa bulan akhir ini memang jarang buka laptop karena memang belum ada keperluan yang benar-benar mendesak. Terus untuk tantangan yang kedua atau masalah saya yang kedua, ini kurang percaya diri untuk bertanya atau menyampaikan pendapat sesuatu di kelas. Jadi kalau misalnya saat contoh di pelajaran MTK, karena saya sendiri memang kurang mahir dalam MTK, harusnya evaluasi saya lebih sering bertanya atau belajar ke ustazah atau ke teman yang paham. Selama ini jarang saya lakuin karena memang ini kesalahan saya, jadi mohon maaf ya. Tahun depan insya Allah akan jauh lebih baik. Nah, upaya apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, memang harus lebih pede karena kebanyakan teman-teman juga, memang saya faktornya ikut-ikut juga. Teman-teman tuh kebanyakan tuh malu-malu bertanya. Kenapa itu pun saya nggak tahu, makanya saya juga ikut-ikut. Jadi sebisa mungkin saya juga jangan ikut-ikut dan lebih percaya diri dengan apa yang saya pilih. Lalu apa sarannya? Yaitu jangan sungkan. Yang lebih penting pertama jangan sungkan, nggak beda jauh dengan BPD. Apa yang dimaksud dengan jangan sungkan itu sendiri pun kita atau saya sendiri gak perlu malu-malu bertanya kepada guru, karena guru sendiri berkewajiban untuk membantu muridnya untuk memahami suatu materi. Nah, untuk rencana dan target semester berikutnya ini saya lebih singkatkan lagi, memang yang benar-benar urgen karena tahun depan lebih banyak liburnya kalau salah saya nanti itu ya. Terus nanti juga katanya ada GLP sebelum ujian kenaikan kelas, jadi bikin deg-deg. Nah, target akademik yang ingin Rizwan naikkan, yang pertama bisa meningkatkan semua nilai secara baik, minimal di atas KKM lah semuanya, dan lebih sering belajar dengan serius karena memang selama ini kesalahan dari Rizwan sendiri karena jarang serius, bukan tidak pernah serius, jarang serius. Untuk target non akademiknya, untuk mencoba mengikuti lomba-lomba yang bisa saya pahami. Contohnya nanti tahun depan ada yang namanya Jumbara, lomba PMR tingkat provinsi kalau saya tidak salah. Nah, di sana itu nanti bisa belajar tentang
gimana P3K pertolongan pertama dan tentang kepemimpinan mungkin itu. Nah, mungkin terima kasih sekian atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya akhiri, Ustadz atau ayah saya atau bunda mau bertanya, insya Allah akan saya jawab jujur dengan sebisa mungkin. Bagaimana? Ini udah beda ya, tadi ini udah udah Rizwan perinci dengan baik. Walaupun memang bukan memang susah, semuanya bisa, tapi prosesnya nggak tahu bagaimana nanti. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tak? Gimana atau bagaimana? Mungkin bunda mau nanggapin. Ya, bunda bagaimana atau mau bagaimana? Gimana bun? Jadi gini, menurut adik Rizwan, dengan semester yang lalu, ini semester berapa sih? Kalau ditotali ini bukan semester 3. kenaikan kelas Pak Ustadz ya, belum toh? Belum Kalau toh? ditotalkan ini semester 3. Semester ganjil dulu Ya. gitu ya. Gitu. Siap. Berarti kan memang sudah perlimpahan dari kelas sebelumnya kelas 10 ke 11. Ya. Nah, menurut Rizwan, dari kelas 10 ke kelas 11 yang signifikan ada perubahan ke arah naik baik sama penurunan itu yang apa? Bandingkan yang kemarin PPDB itu apa? Kalau di kelas 10 itu yang menurun dulu ya. Itu ada di kimia dan matematika secara langsung ya. Ada 2 mata pelajaran itu karena memang basicnya Rizwan sendiri bukan tidak bisa, masih belum bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa dalam berhitung dengan baik. Tapi Rizwan sudah berusaha. Dengan tadi tuh bertanya-tanya dengan ustazahnya langsung atau temannya Rizwan. Dan untuk hal yang bisa dibilang naik dengan baik atau daun hijau, itu ada yang pertama hafalannya adik. Karena dengan sering-sering merojaah sebelumnya tuh hafalan yang awalnya hilang bisa dihidupkan kembali, yang awalnya mati bisa dihidupkan kembali. Lalu untuk yang bahasa Inggris sama biologi, kalau tahun lalu sebelumnya Rizwan masih perkenalannya dengan yang namanya pelajaran biologi secara langsung ya, karena dulu SMP kan kita belajarnya kan langsung IPA menjadi satu antara fisika, kimia dan biologi. Nah, mungkin buat adik sendiri terlalu lama untuk lebih bisa memahami biologinya itu sendiri, pelajarannya itu bagaimana. Jadi untuk Rizwan sendiri merasa semester ini bisa paham dengan apa yang diajarkan ustazah kala itu. Dan hafalannya memang adik kan setelah 2 bulan ini ya, walaupun nggak dilihat ustadz atau teman-teman udah lebih sering memurojaah juz 28 sama juz 2-nya. Karena targetnya sendiri dari Ustadz Baron nanti adik balik sini kurang lebih 3 bulan, 3 minggu, kalau nggak 2 minggu sudah langsung tasih. Jadi itu yang adik utamakan dulu. Alhamdulillah juz 28-nya yang ditargetkan Ustadz Baron sebelum pulang kemarin yang udah disampaikan juga ke bunda, kalau nggak salah kata Ustadz Baron itu sendiri sudah selesai, tinggal sekarang juz 2-nya. Karena bukannya adik ini ya berpatokan dengan syarat kelulusan TAFI, yakni hafal 10 juz ya. Itu ada kalau bisa 10 juz ini udah adik pegang hafalannya dan tertasi. Kalau sudah tak tambahin terus sampai bisa tembus 15 sesuai yang bunda mau dan ayah, dan demi membanggakan keluarga juga dan karena Allah. Nah itu. Ada lagi mungkin dari Bapak sendiri? Gimana Pak? Atau dari Ustadz bagaimana? Ya Pak Ustadz. Saya suka penyampaiannya dengan tegas ya, dan jelas runtut ya, sampai terinci seperti tadi. Mungkin Mas Rizwan kan tadi dibilang ada kenaikan ya dari sisi yang positif ya. Kalau seumpamanya direview ulang buat di semester depan itu untuk mapel apa saat ini yang perlu diterapkan hal yang sama? Semuanya. Siap, semuanya. Karena kan saya sendiri sebagai santri atau murid di pondok ini kan dituntut juga untuk paham, bukan bisa tapi paham dengan semua pelajaran yang disampaikan sama ustadznya.
walaupun nanti saat kuliah nggak semuanya kita terapkan, tapi karena memang kita sudah bersekolah dan memang sudah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, ya mau tidak mau harus tetap dilaksanakan. Seperti itu. Semoga dimudahkan Amin. banyak. Amin. Impian di semester berikutnya bisa terrealisasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ini untuk rapotnya barangkali. Iya. Penasaran kemarin nilainya berapa saja ini. Ini yang kemarin ya, Dek ya? Ini Iya. Pak Ustadz ya? Ini yang baru. Baru ini ya? Siap. Sempat ada yang mikir Rizwan. Banyak kata mikirnya tadi. Tapi alhamdulillah udah saya kerjakan semuanya sebisa mungkin. Walaupun masih bertanya-tanya sedikit sama ustazah atau sama teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya lebih inti. 1, 2, 3, 4. Berarti kan sudah 4 tahun lebih ya di Davi. Siap. Merasa nyaman nggak sih dengan Davi? Iya Pak ya, kan saya bertanya kan dia kan udah lama nih, mulai SMP nih di sini. Ya Pak ya Pak, kan itu. Jadi karena itu akan berkaitan dengan penurunan, peningkatan. Nah, seharusnya kalau sudah di atas 3 tahun, sudah lebih banyak kan mengenal Pak Ustadz, yang ada di pimpinan-pimpinan sudah kenal toh sebetulnya ya. Seharusnya kan sudah menjadi zona nyaman, dan mondok di sini kan permintaannya sendiri loh. Iya. Jadi sebetulnya di cambuknya itu bukan ada penurunan, harus peningkatan terus dong. Ya, Bunda kan gitu ya. Karena apa? Karena pilihannya sendiri. Ya, komitmen itu ya. Terus kan sudah mulai dirangkai, kedepannya mau apa? Karena kan nggak seperti abang ya. Abang itu SMA-nya kan umum, SMA-nya di rumah, bisa ketemu sama bunda terus sama papa. Kamu kan lebih sering di sini. Nah berarti kan harus lebih meningkatkan diskusi dengan Pak Ustadz ya. Jadi kan seperti Pak Ustadznya kan penggantinya papa sama bunda di sini ya. Sudah harus sering berdiskusi untuk kedepannya bagaimana, nggak stuck di sini tetap ini ya. Itu. Kalau bunda ya memang harus semua pelajarannya Ya, dinaikkan. Iya. Insya Allah bisa tahun depan ini. Harus bisa, bukan. Saya punya banyak mahasiswa Pak Ustadz, jadi saya tuh sering marah motivasi gitu loh. Cuma memotivasi anak sendiri itu lebih berat. Yaitu pulang pondok minta dijemput lebih cepat. Kok lek yang balik, oh no ae. Kan drama. Bahkan yang kita bahas HP ya Pak Ustadz ya. Dia harus percaya gini Pak Ustadz. Orang tua apalagi ibu itu kalau ngomong mesti ada apa Pak bahasanya? Tua. Ada tuahnya. Sudah bunda bilang kan, ini ada Pak Ustadz kita ngomong. Udah bunda bilang jangan dibawa. Betul kan? Kan besok sudah mau pulang. Kualat atau Pak akhirnya Pak ya. Nah, cuma yang gini Pak Ustadz, saya menggaris bawah itu gini. Saya waktu itu memang menunggu penjelasan, tapi dia berusaha karena takut kali ya ini. Nah, berarti sebetulnya hubungannya dengan Ustadz Ziyad ya harus benar-benar ini Dek. Tahu ya, ini kan jadi orang tua di sini beliau ya, gitu, sinurut gitu. Ya. Lainnya harus ditingkatkan. Terus memang cuma PMR doang. Ya karena ekskulnya kan itu. Oh gitu. Oh iya Pak Ustadz. Oke. Oh. Jadi Sabtu nanti, Sabtu biasanya Oh, gitu ya? saat ini ada PMR Ah. sama SN.
Cuma Gitu. klubnya adik tetap ikut biologi karena memang dari dasarnya adik memang suka biologi gitu. Jadi kalau yang sudah kelas 2 ini, Bunda bilang kelas 2 aja ya, sudah tingkat 2 kan sekarang. Ini sudah harus paten yang diinginkan apa. Terus Kak sing coba sana. Dia ini Pak, mudah bosen. Kalau ini sudah nggak sesuai ya selesai. Ini itu dari kecil dari dulu gitu loh. Saya kira kan nggak boleh gitu ya. Butuh wis apa sih yang kamu inginkan? Yaitu prestasinya apa gitu loh. Kemarin PMR itu gimana? Iya sudah wis. Sampai ke kuliah ya. Selebihnya saya bangga Pak. Artinya kami tidak bisa menunggu 24 jam Pak. Jadi sebetulnya saya berterima kasih sih banyak sudah dibimbing ya Pak Ustadz ya Pak. Nek nakal ya sama seneni Pak gak apa-apa gitu. Nggak akan saya bela-bela gitu loh. Mbak tak marahi. Gitu. Dia mondok itu Pak, alasannya itu di rumah sepi nggak ada orang. Jadi kasihan Pak. Salut sih saya sama yang kecil ini, tangguh ini. Apa? Sebenarnya awalnya tuh dia Wow. agak mondok ya cuma pengen tahu Wow. rasanya mondok gimana, tapi pokok nggak di tempatnya apa Mm-mm. gitu. Terus udah nyari-nyari kemana-mana, akhirnya dari guru SD itu katanya papa ada kenalan di sini. Gurunya kakak saya sih kebetulannya. Nah akhirnya saya nyoba lihat sini, ya alhamdulillah bagus yang sini. Akhirnya saya cocok karena memang dekat juga. Akhirnya mau. Terus pas mau SMA itu kan ditanya mau lanjut di mana. Sempat di Surabaya pas itu yang punya Vito itu, tapi Vito nggak jadi. Nah tapi karena memang dasarnya adik males beradaptasi lagi, karena memang sudah nyaman sama pondoknya ya kayak why gitu, kenapa harus go out dari sini gitu. Oh iya. Seperti itu. Ya. Iya. Emang nyaman kok di sini tuh. Ya tapi ya juga tergantung juga sama anak-anak sebenarnya yang bikin nyaman tuh ya penghuni-penghuninya gitu. Karena kalau di kamar itu sendiri ya ada teman yang memang vibe-nya tuh positif, ada temannya juga vibe-nya tuh negatif. Tapi saya nggak bilang siapa anaknya tuh. Nah itu kan berarti kan adik suruh belajar milih pergaulan dengan baik ya, yang dimanapun sebenarnya adik itu kan kurang suka ya suruh milih-milih temannya, tapi mau nggak mau biar aman kan ya harus diterapi. Nah imbasnya tuh ya kayak kemarin egois, hawa nafsu, bawa HP dan agresivitas seperti itu karena ngikut anak. Jadi yang dilakukan Pak Sihat itu betul apa enggak? Betul. Betul toh. Hmm. Nah, sekarang gini, sekarang gantian Pak Sihat yang jelaskan selama 6 bulan dengan Rizwan gimana Pak? Gak apa-apa Pak. Jadi ya, ayo sekarang Pak Sihat lo ini yang ngomong lo, ayo. Kan Pak Sihat yang ngerti lo setiap hari. Ketua divisi kesehatan terbaik. Ya, ya ini belum tahu Pak Sihat ngomong apa. Ya. Gak apa-apa Pak, cerita Ada aja. UKS baru ini Mas Rizwan alhamdulillah aktif ya. Alhamdulillah. Jadi setiap pagi itu kadang ngecek kesehatan mulai tinggi suhu badan, sakitnya apa, kasih obat, obat-obat yang ringan. Meskipun nanti siangnya secara berkala 2 kali dalam sepekan ada dokternya. Oh iya, betul betul. Kalau pagi Heeh. dia ngecek Mas Rizwan, datanya dikasihkan ke Pusatnya. Oh. untuk pas momen kesandungnya itu ya barangkali saya juga saat itu ya shock ya. Iya. Ini nggak mungkin Rizwan, soalnya main game itu kayaknya sebelumnya nggak pernah tahu kan siapa. Tapi ya alhamdulillah setelah momen itu kemudian ILP dan setelah kejadian itu positif. Jadi mulai positif ya. Dengan saya juga ketemu ya saling berpaham ya ditanyakan. Iya betul. Nurut apa? Mak ngeyelan apa enggak Pak? Ngeyel Dikenal. enggak? Enggak. Soleh ini. Alhamdulillah. Tapi kalau jujur Rizal sendiri kadang kalau ngel-ngelnya sama Ustadz tuh pas di asrama, karena kan ada kan dapat hukuman dari Ustadz bagus ya, Anda kan tahu. Iya memang harus dihukum. Iya memang harus dihukum. Itu kan ya kan memang ada nggak enaknya sempat ngel sama Ustadz bagus. Kenapa Ustadz subuh bangun tidur langsung megang sabun, Iya. ngiketin semuanya sendirian gitu loh, sampai bersih itu kayak
kan baru bangun rasanya kayak pusing gitu. Tapi kadang sepertinya tat masa gini terus Tat? Ya namanya hukuman gak apa-apa dah, jalanin aja, bentar lagi juga mau malah ya ada alasannya gitu terus ya udah aja mending diam aja gitu, seperti itulah. Diteruskan nanti di rumah ya. Udah, memang sebenarnya di rumah tuh saya bangun Oh, nggak ada. Iya, Apa? iya ya. Eh. Hanya abang sendiri dah. Di rumah tuh bangunnya paling cepet. Cuma kamar mandi harus tidur lagi. Waktu itu pas azan udah bangun sholat bentar langsung tidur. Mungkin abang buat sholat. Udah itu doang. Kalau adik. Udah. Kalau saya Pak Ustadz, nilai itu kan cuma di kertas ya. Saya itu lebih doakan anak-anak saya itu mereka beruntung hidupnya itu aja. Jadi seapik pun nilai, kelakuan adabnya tidak baik kan ya susah ya. Saya bilang yang penting itu. Ya jadi ya itu tadi Pak Ustadz semua di sini ya itu orang tua ya. Gitu. Ya, apapun cerita ya nurut berduaan. Sampai terjadi lagi HP itu ya lihat aja. Dia tidak ada HP memang Pak sekarang. Emang kemarin tuh akhirnya dikasih kakaknya yang Jakarta itu. Jarno Pak wis sampean sita Pak. Ya. Itu disita saya kapan? Ini sampai 2 bulan ke depan. Alah biarin Pak nggak apa-apa harus tambah enak bunda ya gitu. Gak apa-apa saya terima kasih. Paling tidak kalau ada salah ya wis sebagaimana orang tua ke anak aja. Saya tuh ini kok Pak. Saya itu orang pertama yang akan marah kalau anak saya dimarahi orang itu. Bahkan papanya itu tidak saya bolehin marah karena berprinsipnya itu yang melahirkan anak-anak itu saya. Jadi hanya saya yang boleh marah. Tapi itu sudah paradigmanya saya rubah. Ketika anak-anak saya mondok, saya baru dapat pelajarannya itu kan nggak kakaknya dia kan di Amanatul Ummah lebih jauh di Mojosari, dia di sini. Ini masih enak Pak, sering ketemu saya sebetulnya kan. Ya kan jujur loh sama Pak Ustadz kan jujur. Kadang-kadang loh Pak, saya pulang kerja tuh mandek. Alah ya kan banyak kan teman-temanmu ya kayak gitu. Ya Pak ya sudah, jadi kan kami hanya nengok lihat gitu tuh. Seperti abang loh baunya kayak gitu dulu. Gitu. Jadi intinya ya kalau nggak nurut omongannya yang ada di sini, ya kamu akan celaka. Padahal hari itu Pak Ustadz, nggak apa-apa, Bunda harus cerita sama Pak Ustadz. Dia telepon itu pakai HP temannya bawa HP banyak waktu itu. Jadi cuma dia bilang jangan, dia sebut nama tapi saya udah lupa. Bunda jangan bilang ya, nanti kasihan temanku. Udah bilang aja aku pinjam HP-nya Mbak siapa yang di operasi tuh Risa ya gitu. Padahal dia pakai HP temennya waktu itu Pak Ustadz. Tapi saya nggak marah sih karena motornya baru ini toh. Kan saya menghargai. Padahal kalau Pak Ustadz mau rahasia hari itu banyak bawa HP dia bilang. Tapi sudah dia apes aja tak bilang apa. Tapi apesnya itu menjadi satu pembelajaran ya kalau buat saya gitu kapok kamu nggak boleh. Dia bilang kocok-kocok lu banyak bawa. Diingatkan. Ditiru ya kan, ya nggak usah ditiru ya nggak gitu dulu. Yes. Nggak apa-apa, lebih kurangnya terima kasih. Saya titip Pak, benar saya titip karena tangan saya kan tidak bisa tiap pagi pegang tangannya dia seperti kakaknya bisa saliman tiap bangun tidur mesti nyari saya. Kalau kakaknya ini kan jauh. Nah, saya tuh apa yang dia minta tuh sebetulnya sebisa mungkin tak ini loh Pak. Gitu. Oke, semangat ya. Cita-cita jadi apa kalau bulan ini? Semester ini cita-cita jadi apa? Tetap Apa tuh? pokoknya gurunya dokter. Nah, gurunya dokter Pak masih tetap Pak. Yes. Udah. Udah nggak ada yang tanyain. Cukup dari Rizwan. Salam aja. Wah,